Muhammadar Rasulullah. Saudara kaum muslimin hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Waktu itu nggak terasa, cepat. Bentar lagi mau puasa. Ini sudah bulan Rajab, sudah tahun 2026. Kadang-kadang salah ngomong kita. Masih 2025 ini kata kita. Kita tulis kadang di buku tulis 2025. Karena ingatan masa lalu. Padahal sudah berlalu. Sudah memasuki tahun yang baru. Sudah memasuki bulan yang baru. Sudah berganti tahunnya. Maka ada 7 hal. Pertama, tahun baru bukan tentang jadi kita itu sempurna, tapi jadi lebih baik daripada yang kemarin. Diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang harinya ini, hari tahun 2026 ini lebih baik daripada yang hari tahun 2025 kemarin, itu baru beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Kalau harinya sama aja begini, potang sama, gini sama, itu masih rugi. Ibarat kalau kita jualan, kita beli kelapa harganya 4.000, pergi kita di pinggir jalan jualnya 4.000 juga. Apa untungnya? Beli misalnya mobil, jual segitu juga. Apa untungnya? Hari juga begitu, dulu kayak dulu. Sama, berarti tidak ada untung kita. Yang paling tidak baik itu, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi. Kalaulah hari itu kemarin 2025, 2024, 2023 dan lalu-lalu dulu lebih jelek daripada hari ke sekarang, fahuwa mal'un, maka kita tergolong kena laknat. Habis. Kedua, adapun yang sukses itu bukan soal cepat. Wah, udah hebat dia. Udah beli mobil, udah beli tanah dia, udah beli ini. Tapi sukses adalah selalu berbuat. Ya kan, dia belinya waktu dulu, besoknya belum tentu. Tahun besoknya belum tentu. Yang baik itu sekarang dia sholat, besok sholat, tahun besok sholat, sakit pun sholat, banyak harta pun sholat, pon yang kepala pun sholat, tambah pon yang tambah sholat. Kenapa? Daripada tambah pon yang tambah marah. Kalau marah mana ada hasil dalam hidup. Cobalah kita bermusyawarah. Si suami marah, si istri marah, si anak marah. Apa hasilnya? Gue bilang. Coba tenang. Si suami marah, istri diam. Asik nggak gitu? Anak tenang. Ini kalau semua panik, semua marah. Apa hasilnya? Maka perlu kita ada yang marah, ada yang tenang. Pengurus masjid marah, jemaah tenang. Jemaah banyak komen, pengurusnya tenang. Kalau gitu enak. RT marah, warga tenang. Warga marah, RT tenang. Enak. Sama-sama api mana bisa. Tuh. Konsistenlah dalam ketenangan, konsistenlah dalam kebaikan. Bukan sekali meledak dapat rezeki nomplok, habis itu nggak pernah dapat lagi. Ketiga, belajar dari masa lalu, tapi jangan terjebak lagi.
Dulu suka narkoba, sekarang jangan lagi lah. Ada kawan saya dulu sukanya inek. Itu sekali beli inek sampai kalau di klub-klub tuh 4 juta per malam. Sekarang diajak gratis. Dibayarin. Katanya enggak enak lagi rasa inek tuh. Ini baru kau berubah dalam hati aku. Hal-hal yang sudah masa lalu, dunia hitam, dicobanya sekarang sedikit aja, tapi perasaannya enggak enak lagi. Itu baru berarti kau udah taubat namanya itu. Jangan terjebak masa lalu. Kalau kita udah masuk ke dalam tempurung, payah kita keluar. Namanya kata udah kena tempurung, payah keluar. Maka jangan dengan lingkaran-lingkaran yang buruk. Duduklah di tempat lingkaran-lingkaran yang baik. Kalaupun kita tidak maling, tapi kita duduk sama orang-orang maling, ditangkap polisi. Kenapa? Kita duduk di lingkaran orang maling. Coba duduknya di masjid. Ngapain polisi ke masjid? Gitu. Jangan terjebak masa lampau. Keempat, tahun lalu bukan pengulangan. Ini tahun 2026 ini bukan tahun baru. Bukan diulang tahun tuh. Bukan seperti beli baju. Bajunya baru. Tidak. Tapi memperbaiki yang belum diperbaiki. Mana yang belum sempurna atap masjid ini, sempurnakan. Mana yang masih kalau hujan banyak beceknya, banyak banjirnya, sempurnakan. Mana pokoknya dari diri kita yang suka iri kepada orang, kurangi lagi iri itu. Dendam kita, dendam kesumat, kurangi lagi dendam tuh. Sombong kita ndak ada lawannya kita di Bencalimbat ini, ndak ada sombong, paling sombong kita. Kurangi sombong tuh. Itu baru kita step by step menuju kebaikan, memperbaiki diri. Kelima, terkadang hidup ini tak berjalan sesuai rencana. Namun tiap langkah ada pelajaran. Keenam, tahun baru bukan mulai dari nol, tapi melanjutkan apa yang ada dengan cara bijaksana dan harus penuh keyakinan. Makanya tiap malam tahun baru itu berdoanya tuh doa yang yakin. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna fi ijabah. Kalau kita sudah di depan Allah, memohon kepada Allah, itu jangan kita ragu lagi. Betul-betullah yakin permohonan akan dikabulkan Sang Pencipta permohonan itu. Yang terakhir, tahun baru adalah berlalu. Mungkin tidak juga ada kesempurnaan, tapi tetaplah kita syukur hal-hal yang kecil, hingga kita paham bahwasanya kalau kita bersyukur itu malah lebih baik daripada kita tidak bersyukur. Istri yang senyum ketawa bersyukur. Suami yang suka membantu istri bersyukur. Hal-hal kecil aja. Orang yang biasanya tidak mau senyum sama kita sekarang senyum bersyukur. Orang yang gak mau datang ke gotong royong sekarang datang bersyukur. Hal-hal kecil inilah yang kita syukuri sehingga terasa sudah menyempurnai kebahagiaan pada tahun sekarang ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.